Hai guys, selamat datang di Marketing Talks. Hari ini gue udah duduk bareng sama seorang podcaster yang udah ngobrol bareng ratusan orang. Dan dia ini juga adalah seorang penulis dan aktif juga bikin konten soal isu-isu ekonomi, sosial, dan politik. Tapi di balik itu semua, dia menurut gue sih ya bakal bisa ngasih insight dan perspektif menarik juga seputar branding and marketing. So, tanpa perlu berlama-lama lagi, please welcome Andri Hadinata. Walau brandingan personalnya lebih terbangun sebagai orang yang aktif bikin konten buat ngebahas isu politik, sosial, atau ekonomi, nyatanya penulis buku Generasi Zombie ini juga berkarir sebagai konsultan marketing dan branding independen loh. Makanya di Marketing Talks kali ini gue pun penasaran nih buat ngegali insight dan perspektifnya dia soal sejumlah fenomena yang akhir-akhir ini mewarnai dunia marketing. Mulai dari fenomena admin brand yang rame-rame masuk threads sampai soal Aldi Taher. Gue juga ngelihat sih ini fenomena baru muncul kayak yang admin sosmed brand itu pada so asik gitu kan. Mereka tuh tiba-tiba menjadi gaul. Yang gue yakin admin itu pasti rata-rata Gen Z. Ketika lu jadi admin, lu mendapatkan engagement tadi kan, dopamin tadi nih. Akhirnya dia jadi euforia kan. Dia akhirnya jadi ya kalau orang udah euforia udah nggak pakai akal sehat pasti akan blunder. Common sense itu atau logika, basic logic itu memang agak susah dilakukan oleh kebanyakan orang Indonesia. Karena gini, Aldi Taher itu nggak muncul tiba-tiba dia di threads kayak begitu langsung tiba-tiba rame. Aldi Taher itu kan udah membangun personanya dari kapan? Ya, balik lagi kalau buat gua, kalau menjadi seorang marketer, jangan menutup channel-channel yang menurut lu kayaknya susah tapi sebenarnya tuh punya peluang di situ. Nah kan, walau topiknya membentang dari ujung kiri ke kanan, gue yakin bahasan kali ini bakal menarik banget buat memperkaya perspektif kita. So, daripada makin lama, langsung aja tonton video kali ini sampai selesai and enjoy! Halo. Panggilnya apa? Ica ya? Ica nama yang pasaran. Ini audiensnya ada namanya nggak nih? Belum dikasih nama Belum ya? kasih Pak nama Andri ya? mau kasih nama? Marketing Mania atau apa? Atau sobat marketing? Marketer sih, so far manggilnya masih marketers aja. Marketers ya, karena yang audiensnya kebanyakan marketer ya? Iya, memang marketer, marketing enthusiast, business owners. Itu sih rata-rata yang komen ya. Iya. Anyway, Ko Andri, gue nggak tahu yang nonton ini udah pernah nonton lo atau belum, tapi dugaan gue sih harusnya udah pernah ya. Insya Allah. Cuma kan biasanya bahasnya isu ekonomi, politik, sosial. Lo emang nggak pengen dikenal sebagai marketer, pakar branding atau gimana sih? Pengennya dikenalnya sebagai apa? Aktivis gitu apa gimana? Enggak lah, aktif. Ntar gue dikirimin kepala babi. Tadi gue baru nanya di bawah. Gimana waktu itu kepala babinya? Oh di sini. Semoga tidak ya. Iya. Belum pernah kan? Belum. Jangan amit-amit. Ntar disuruh masak lagi. Nggak gini, gue memang nggak terlalu memfokuskan diri gue dikenal sebagai ini ya marketer. Walaupun sebenarnya pada dasarnya pekerjaan gue itu banyak banget menggunakan ilmu marketing. Bahkan ya gue kuliah marketing. Kerjaan gue nggak jauh-jauh dari marketing. Gue pernah kerja di Citibank, itu pun sebagai sales. Sebenarnya sales sih, cuman mereka menyebutnya business development whatever gitu lah ya. Ini ya menawarkan tabungan, deposito, reksadana, lalu pernah juga jadi agen asuransi, lalu gue pernah juga punya bisnis sendiri waktu itu sebagai CMO. Jadi pada dasarnya emang sebenarnya itu ilmu marketing yang gue gunakan. Cuma kenapa gue nggak mau? Karena gue melihat gini, ilmu marketing itu kan udah banyak banget yang ini ya, yang share. Bahkan kalau nyebut ini ya toko marketing di Indonesia pasti nggak jauh-jauh dari Hermawan Kertajaya, ya kan. Lalu ada siapa lah. Dan menurut gua fieldnya tuh udah terlalu rame, kolamnya udah terlalu keramaian, terlalu red ocean banget. Sedangkan kalau gue nyemplung di situ, gue pembedanya apa? Sedangkan buat gua kalau ngomongin tentang case marketing atau teori marketing, ya ada aja, cuman nggak tahu ya. Gue merasa kayaknya akhirnya itu lagi. Jadi gue mencoba mencari sesuatu yang memang menjadi pembeda dari diri gue, yaitu dan juga keresahan gue sebenarnya. Ya kebanyakan tentang itu tadi, ekonomi, sosial, dan politik. Sehingga ya gue lebih memilih untuk itu. Tapi pada dasarnya untuk
supaya orang mendapatkan ini ya atensi atau mereka cari tahu tentang opini gua, ide gua atau gagasan gua, ya sebenarnya pada dasarnya tuh menggunakan pendekatan yang sangat marketing banget. Bagaimana mendapatkan atensi segala macam itu sebenarnya sih. Oke, gue tuh sempet ketemu pertama kali konten lo itu yang soal perintis versus pewaris. Oh iya. Dan itu juga konten pertama yang gue temui, ya konten pertamanya Ko Andre gitu ya, yang mengenalkan gue sama buku ini. Oh, oke. Jadi yang gue pikirkan pada saat ketemu konten itu, gue inget banget di LinkedIn, dan waktu itu gue langsung kirim ajakan berkoneksi ya, connection invitation gitu. Gue mikir gini, nih orang sebenarnya emang aktif bikin konten karena pengen ngonten atau buat promosi buku nih sebenarnya. Karena kontennya tuh pasti akan selalu diselipin, hai gue Andri, gue baru nulis buku ini lalali, terus baru lanjut lagi, which is menarik gitu menurut gue, karena kontennya sendiri enak buat dinikmati, tapi orang ada interupsinya dulu nih dikit. Nah, lo emang dari awal tuh pengen ngonten karena suka ngonten, atau lo melihat itu sebagai salah satu hal yang bisa lo kerjakan sembari lo mengeluarkan isi kepala lo, ya lo sekalian deh nih. Iya. Ya sebenarnya sekalian sih itu semua. Oke, ya jujur ya. Iya memang betul. Emang sekalian. Gini, gue memposisikan diri gue tuh sebagai gini. Gue adalah Andri, tapi gue tuh punya produk. Andri sebagai podcaster, Andri sebagai penulis buku, Andri sebagai content creator, Andri sebagai marketer, Andri sebagai consultant and trainer untuk marketing, komunikasi dan sosial media. Ya jadi itu semua gue gabungin dan ini diri gue. Makanya ketika gue bikin tulisan misalnya ya, itu kan media gue ya. Ya gue punya hak dong buat mengiklankan apa yang mau gue jual kan. Kalau gue mau jual, misalnya gue jual buah-buahan, gue mau jual pepaya, gue jual pepaya loh, nggak apa-apa dong. Ya jadinya karena gue punya media sendiri, gue punya platform sendiri, dan itu gratis, why not gitu loh. Dan memang juga ini adalah bagian dari gue mempromosikan buku gue. Ya udah, dan kan cuman modal satu slide doang. Bener. Iya. Apa susahnya sih? Iya. Gue pikiran gue sesimpel itu aja. Kenapa enggak? Gue punya platform, gue punya followers, gue punya audience. Ya udah manfaatin aja gitu loh. Bener. Oke, tapi yang bikin gue penasaran adalah kan kalau kita tuh ngomongin marketing gitu ya, atau mungkin bisa nyerempet dikit-dikit ke personal branding juga nih. Kadang-kadang kan yang selalu digaungkan adalah lu pick your battle gitu lah, kayak lo mau dikenalnya sebagai apa, niche-nya lo di mana. Jadi orang tuh jadinya ketakutan gitu untuk kayak lo aja tadi udah beberapa kan produknya, lo ngomongin ini iya, ngomongin itu iya, lo nulis buku iya, lo kayaknya banyak banget nih. Nah tapi kan yang suka dibahas kalau kita ngomongin personal branding adalah jangan sampai orang tuh bingung mendefinisikan lo seperti apa. Dan pertanyaan gue adalah, lo tuh pernah ngerasa kayak gitu juga sih? Pernah ngerasa kayak gitu juga nggak sih? Pernah overthinking soal itu juga nggak sih? Atau ya udah emang ini adalah Andri dengan identitas gue yang beragam, ya suka-suka gue, pada akhirnya ya semua ini melekat di diri gue. Jadi lo bukan yang kayak ya udah harus mikirin satu aja, atau gimana lo melihat ini? Soalnya gue penasaran, ada nggak sih yang bisa diambil dari pengalaman personal branding ke dunia marketing, which is kita memasarkan diri kita sendiri kan? Either diri kita ya atau bisnis kita gitu. Dalam artian ada bisnis yang mungkin dia kan jadinya takut ya. Oh gue biasanya jualan makanan, tapi gue mau diversifikasi misalnya ke fashion, takutnya jadi jauh, terus jadi overthink. Oh berarti gue harus bikin brand baru atau enggak ya? Kalau brand gue udah terlanjur dipersepsikan sebagai brand F&B, ntar nama ini kalau gue pakai buat fashion gimana? Kan ada tuh brand-brand, kayak kemarin ada salah satu brand, gue jadi panjang anjir ngocehnya. Ada salah satu brand, dia tuh brand obat. Ternyata dia itu induk perusahaannya cemilan. Nah gue gak tahu deh lo notice apa enggak, pokoknya ada lah. Terus gue sampai nanya, wah ternyata lo punya produk cemilan ya, gitu-gitu loh. Jadi kayak ada semacam persepsi yang tercipta di kita kan, padahal dia produknya banyak. Nah gue pengen connecting the personal branding takeaways ke dunia marketing dengan lo sebagai case study-nya. Ya, oke. Sebenarnya gini, pada dasarnya gue emang nggak peduli. Ya, oke, nggak apa-apa. Kenapa lo nggak peduli? Karena gini, orang boleh menciptakan persepsi terhadap dirinya, entah mau lewat ini ya, jalur niche atau yang secara lebih broad. Sebenarnya itu terserah, bebas kan. Cuma gini, kalau memang masih baru, emang disarankan untuk mencoba mencari niche-nya apa sebagai starting point.
Oke. Mau mulainya dari mana? Hmm. Karena kalau misalnya terlalu tiba-tiba dia bukan siapa-siapa, misalnya dia cuma mas-mas biasa pada umumnya yang lewat di depan jalan gitu kan, terus tiba-tiba dia ngomongin marketing, terus besok-besoknya tuh dia tiba-tiba ngomongin tentang masak, terus besok-besok dia ngomongin tentang politik, kan jadinya bingung kan, ini orang siapa gitu kan, ini orang ngapain. Nah itu memang akan jadi susah karena belum terbentuk, orang belum kenal dia siapa. Oke. Dia mau jualan sesuatu pun juga agak susah karena identitinya, persepsi terhadap diri dia itu kan belum ada nih. Nah, memang ada baiknya dimulai dengan apa nih fokusnya. Oh, oke. Nah, gue sebenarnya kan boleh dibilang orang mulai banyak kenal gue karena gue banyak bahas tentang startup kan. Nah, dari situ barulah gue mulai coba stretch, ini bisa gue tarik kemana aja. Karena kekurangan kalau lu terlalu niche, lu kan bingung. Gue mau bahas apa lagi setelah ini? Gue mau jualan apa lagi setelah ini? Ya kan? Karena pasti akan ada titik mentok ya. Nah, buat gue, kenapa lu harus mengkotak-kotakan diri? Kalau lu udah di sini, lu di sini aja. Sedangkan sebenarnya lu tuh bisa progresif, lu tuh bisa stretch diri lu tuh kemana-mana. Nah, itu juga berlaku buat brand. Kalau misalnya ingin melakukan ini ya, tadi kan udah pertanyaan tentang bagaimana proses marketing. Ya kalau memang masih bisa ditarik, ada turunannya, kenapa enggak? Tapi kalau misalnya memang terlalu jauh, terlalu jumpy, kalau misalnya mau diturunin, ya udah, lu bisa bikin brand baru, tapi masih tetap di satu grup holding lu, ya nggak masalah juga. Tadi kan pertanyaan lu kan ada yang ini yang obat, tapi dia itu sebenarnya ini ya. Holdingnya snack Snack kalau kan? gue nggak salah, gue nggak berani nyebut, tapi ada lah. Iya ada. Ya itu kan bagian bagaimana dia mencoba mencari market baru, which is not wrong, nggak apa-apa menurut gua. Ya nggak masalah. Jadi memang seharusnya kita tidak perlu terlalu rigid. Jadinya tuh membuat kita terbatas, mau begini susah, mau begini juga. Ya come on lah, lu kan bisa. Kreativitas itu kan adalah bagian penting dari melakukan marketing kan. Iya. Kalau lu jadi terlalu berpikir kayak begitu, akhirnya kreativitas lu nggak akan pernah bisa kemana-mana. Iya kan? Iya. Nah, itu ini menurut nih. gua jangan terlalu ribet-ribet dengan yang namanya teori-teori ini itulah. Lakukanlah apa yang lu bisa lakukan. Makanya cobalah tes. Karena kalau lu nggak bisa atau lu nggak mau ngetes, lu kan nggak akan pernah tahu hasilnya kan seperti apa. Gini, gua ketika nulis buku, sebenarnya gua nggak pernah punya pikiran gua bakal nerbitin buku. Karena buat gua pribadi, buku itu menulis itu adalah pekerjaan yang lebih rumit. Gue masih lebih suka mengkomunikasikan sesuatu itu lewat verbal. Makanya kenapa gue lebih pilih untuk misalnya kayak podcast atau misalnya video gitu kan. Karena gue tinggal nyari, riset, atau mungkin ada pengen ngomong sesuatu, tinggal nyalain kamera, ngomong, udah bebas. Tapi kan tulisan itu lu harus rapiin. Iya, lu harus menstrukturkan. Iya, karena kan buku itu harus terstruktur. Iya. Bukan kayak komenan di sosial media yang kadang-kadang kayak nggak jelas kan. Ini orang ngomong apa sih, ngerti apa sih. Nah, tapi ketika waktu itu gue lagi makan sama Henry Manampiring, Filosofi Teras, kalau yang nggak tahu Henry Manampiring. Ya, bukunya ada di situ. Ya, bukunya ada di situ, Belajar Hidup Berjalur Marketing. Dia bilang sama gue, bro lu coba nulis. Cuma gue tadi kasih alasan tadi kan, gue tapi menulis kurang nyaman. Tapi dia bilang, tapi lu bisa storytelling, harusnya bisa nulis. Karena tinggal memindahkan apa yang ada di otak lu ke dalam bentuk tulisan. Nah, lu coba terbitin buku. Nah, intinya dia nantangin gue lah, coba lu harus nulis buku gini. Nah, gue kan kalau ditantangin kan kadang-kadang suka panas ya. Berani-beraninya nih orang nantangin. Ya udah, akhirnya gue coba tulis. Gue coba cari gue coba cari tema, gue coba cari topik yang menurut gue memang udah sering gue bawakan. Jadi gue nggak terlalu perlu ribet-ribet untuk melakukan riset, terus mikirin ini gimana. Ya udah, lalu lahirlah Generasi Zombie ini. Gue nulis buku. Tapi kan berarti itu menjadi bagian dari mana gue menambahkan satu porsi lagi di dalam diri gue kan. Which is sebelumnya mungkin orang kenal gue sebagai podcaster, lalu gue juga jadi ada penulis, author, tulis. Nggak apa-apa buat gue. Itu menambah value gue. Karena ternyata survei membuktikan kalau lu ada title author, itu menambah nilai jual lu. Terutama kalau misalnya lu pengen kasih kayak semacam training buat korporat. Karena ngeliat, oh dia author. Bukunya diterbitkan sama grupnya Kompas Gramedia. Oh dipajang di Gramedia bukunya. Itu menjadi nilai tambah. Ya buat gue
it's a win-win, nggak ada Iya, lose-nya sama sekali kan. Ya udah kenapa enggak gitu loh. I see. Nggak yang kayak rigid banget, ya udah kayaknya gue bukan Enggak. Dan ini gue deh. sebenarnya nggak terlalu peduli sama persepsi sebenarnya sih. Orang mau ngomong gue apa juga bodo amat gitu loh. Tapi kayaknya di brand nggak bisa kayak gitu deh. Kalau ngomongin brand, consumer brand. Iya, exactly. Tapi kalau buat gue secara pribadi, gue nggak terlalu pusingin itu. Jadi orang tetap melihat gue sebagai holdingnya, tapi gue punya produknya apa. Produknya adalah gue ada produknya, ada podcast, produknya gue ada buku, produknya gue ada layanan consulting dari gue atau training dari gue gitu. Ya, jadi gue memposisikan diri gue juga sebagai produk nih kalau buat marketing, tapi marketing untuk diri gue sendiri ya. Gitu. Oke, boleh lah Ko Andri ya, nanti tolong mentorin saya menulis. Penting menulis biar aja. dapat title juga, author gitu. Author, iya. Authornya apa belum tahu tapi. Anyway, ngobrolin marketing yang kekinian seru kali nih Kone. Penasaran soal admin brand. Oh, lu mau ngomongin siapa? Cavani? Gak tau ya, gue ngerasa ini menarik aja gitu loh. Walaupun mungkin bukan satu fenomena yang kayak apa sih istilahnya tuh, bukan breakthrough banget. Maksudnya ini hanyalah platform baru, Threads ya konteksnya, admin brand pada rame-rame masuk ke Threads, saut-sautan, semuanya berlomba-lomba jadi si paling asik, si paling lucu gitu. Dan ya itu tadi kayak yang gue mention, kayaknya sih bukan hal baru karena setahu gue bisa jadi salah, tapi gue cukup yakin gitu ya, di X kan udah rame juga, bahkan waktu pandemi ketika semua bisnis drop, itu beberapa admin atau beberapa brand kan juga saling endorse satu sama lain ya. Jadi ya not a new thing yang breakthrough banget lah, cuma menarik aja gitu karena akhirnya nih jadi diomongin di mana-mana, jadi sangat disorot dibanding fenomena-fenomena sebelum-sebelumnya di platform lain. Terus muncul berbagai komentar atau reminder kayak asik boleh, tapi jangan lupa brand guideline. Ada lagi yang ngomongnya gini, lo bisa bayangin gak kalau tiba-tiba admin Apple bilang, "What's up bro?" Iya. Untuk menganalogikan artinya lo gak bisa so asik itu gitu. Terus ada juga yang blunder. Nah gue pengen minta pendapat lo aja sih soal ini. Ini tuh akan jadi satu strategi yang seperti apa sih menurut lo? Semua brand harus berlomba-lomba ke situ kah? Admin brand harus belajar apa supaya nggak kesandung? Karena kan jangan-jangan ada kaitannya sama yang kita bahas tadi. Taunya jadi admin doang, taunya ngebacot doang, tapi nggak ngerti sebenarnya gue ngebacot buat apa sih? Iya. Ya, gue juga ngeliat sih ini fenomena baru muncul kayak seminggu 2 minggu terakhir ya, baru ramenya ya. Yang admin sosmed brand itu pada so asik gitu kan, mereka tuh tiba-tiba menjadi gaul. Yang gue yakin admin itu pasti rata-rata Gen Z isinya. Kayaknya agak aneh gitu kalau Gen X atau Baby Boomer ngomong kayak begitu ya, ngetiknya kayak gitu. Mungkin udah latihan. Iya, nggak tahu juga tapi. Anyway. Ya tapi gue ngerasa gini loh, bener kata lu, harus hati-hati karena nggak semua brand itu sebenarnya bisa melakukan itu. Kenapa? Karena lu juga harus ngelihat, balik lagi ya, ke value dari produk lu itu. Brand lu tuh punya value-nya apa? Memang agak aneh kalau Apple tiba-tiba WhatsApp bro, walaupun ya nggak aneh-aneh banget karena Apple itu kan pada dasarnya kan memang lahir dari ini ya, semangat rebel ya, ya kan. Kan kalau lu inget apa tuh campaign awal-awalnya Steve Jobs pas lagi dia baru balik kan, Think Different kan, itu kan pada dasarnya kan emang semangatnya kan rebel kan, rebel melawan Microsoft, bahkan jauh sebelumnya melawan IBM, itu kan emang semangatnya rebel. Tapi gini, ada brand yang memang nggak bisa. Mungkin brand yang nggak bisa, contoh ya misalnya, lu tiba-tiba kalau misalnya ada admin brand LV, tiba-tiba kayak begitu. Apa sih gitu? Lo kalau ada LV kayak begitu, gue jadi ilfil sama LV beneran. Gue mau beli lagi parfumnya. Karena nggak cocok, karena nggak pas. Nah, permasalahannya adalah gue cuma melihat ini adalah karena ikut-ikutan.
Gue nggak tahu siapa yang pertama kali yang melakukan ini di Threads, kalau tadi ini konteksnya di Threads ya. Tapi sebelumnya sebenarnya kan udah banyak dilakukan di admin-admin brand di platform lain. Platform lain ya. Bahkan di platform luar pun juga banyak. Cuma ada beberapa kali juga tuh kejadian akhirnya blunder kan. Burger King pernah blunder. Burger King yang di luar ya. Yang tadi gue sempat sebut brandnya siapa, Cavani kan juga blunder. Iya, karena dia ngomentarinnya menurut gue emang gak pantas sih. Iya. Ya gue tahu lu jual kain kafan buat orang mati, tapi kan nggak gitu juga ngomongnya. Iya. Nah akhirnya karena tidak tidak ngikutin brand guidelines kata lu ya. Ya menurut gue karena tidak ngikutin brand guidelines, cuman yang penting so asik doang akhirnya gitu. Karena gini, ketika lu jadi admin, lu mendapatkan engagement tadi kan, dopamin tadi nih. Lu akan merasa wah seru nih ya, ternyata seasik ini tinggi. Ya, seasik ini menjadi admin. Biasanya jadi admin brand sepi nih kalau gua nge-post apa nih nggak ada yang ngeladenin. Akhirnya dia jadi dia jadi euforia kan. Dia akhirnya jadi ya kalau orang udah euforia udah nggak pakai akal sehat pasti akan blunder. Nah, balik lagi, lu harus lihat lu melakukan itu tujuan besarnya apa? Jualan. Atau mau ngapain? Kan pengennya supaya ada orang pakai produknya dong, nggak usah munafik pasti pakai itu kan. Impact ke bisnis. Nah, contoh admin yang melakukan itu dengan baik, menurut gua adalah adminnya Netflix. Netflix bisa melakukannya karena kenapa? Karena secara produk itu cocok, pas. Dia apa? Streaming kan, orang nonton. Mereka punya film, mereka punya series. Tujuannya apa? Supaya orang langganan dan nonton. Benar. Makanya mereka banyak pakai ini kan, pakai materi-materi dari film mereka atau dari series mereka buat ditaruh ke sosial media, ditambah dengan caption-caption yang emang nyambung dan dicoba bikin relate dengan kondisi sekarang. Iya. Itu bisa. Itu gokil sih Netflix. Itu tapi gue bisa. belum lihat loh, dia ada nggak sih di Threads? Gue belum lihat, kayak gue lihatnya banyak kan di Instagram sih. Mostly. Ya. Tapi Netflix emang cocok melakukan itu karena secara semuanya mereka memang sangat mendukung. Iya. Nah, tapi kalau brand lu nggak punya itu, lu harus berpikir sih menurut gue jangan cuma ikut-ikutan doang. Karena nggak semuanya bisa lu tarik sedemikian rupa. Netflix akan punya banyak materi karena mereka punya banyak film dan seri kan. Banyak banget yang baru malah kan. Nah kalau lu misalnya cuma obat sakit kepala, lu mau ngomongin apa lagi? Pusing kerja kayaknya. Iya, sabun mandi, lu mau ngomongin apa? Iya. Jadi memang gak semuanya bisa. Tapi untuk bisa biar, kan ada yang bilang katanya biar bisa lebih ini manusiawi. Katanya, ya. Terasa humanis. Mungkin boleh. Tapi kalau lu udah terlalu dar-der-dor nggak jelas, ya hati-hati aja. Kemarin Cavani, ya ntar tinggal tunggu lagi ya, ntar pasti ada aja yang blunder, gue yakin. Gitu. Karena kemungkinan ya, yang si adminnya itu mungkin biarpun dapat brand guidelines, tapi kalau brand guidelines-nya juga nggak terlalu clear, dia juga akhirnya nggak terlalu paham bagaimana caranya supaya mengkomunikasikan value dari brandnya. Malah menurut gue sebenarnya yang cocok untuk itu adalah yang punya brandnya, ownernya. Wah iya lagi, marketing kemarin baru nge-threads juga tuh. Ya udah kalau emang perlu dijagain banget ownernya aja. Iya mending ownernya yang main kan. Iya. Mungkin ini kayak Elon Musk aktif di X. Iya. Ya pada intinya kan dia biar supaya tetap eksis, tetap ini kan stand out, dapetin atensi itu kan karena produk-produk yang ada di dia kan. Ada Tesla, ada SpaceX dan segala macam kan. Itu kan buat itu sebenarnya. Nah, kalau lu yang cuman kasih admin doang, I don't know. Kadang-kadang mungkin itu tadi ya, sense of belonging terhadap brandnya itu masih belum kuat atau malah nggak ada. Lu kasih tugas sebagai wajah, sebagai spokesperson dari brand lu, waduh gila. Tapi itu banyak faktor sih menurut gue. Kayak apa ya? Antara brand guidelines yang memang belum clear, asal punya, gila ini asumtif sekali ya, tapi bisa jadi itu salah satu faktor. Atau ya memang si pribadinya nih yang udah disodorin sekian lengkap, tapi kemudian nggak bisa memahami atau meresapi dan kayak connecting. Akhirnya gini loh maksud gue. Misalnya kita cuma bisa nulis sebatas oke, brand kita adalah brand yang seperti ini, menawarkan solusi yang bla bla bla. Dan itu kan abstrak ya. Konsep abstrak. Dan kalau kita tidak berusaha memahami, berusaha put into the context,
akhirnya kan jadi kesulitan sendiri, nggak tahu mana yang benar mana yang salah. Gue ngomong gini benar nggak ya, gue reply kayak gini kesandung nggak ya. Apalagi kan sosmed itu kan butuh kecepatan, nggak mungkin tiap bentar kita minta approve juga kan, gitu. Betul. Akhirnya ya gue mikirnya ya banyak faktor. Kalau memang belum bisa memahami itu udah ownernya aja. Atau kalau akhirnya kesandung ya udahlah minta maaf, udah. Klarifikasi ya, sayang dong. Minta maaf, udah. Diomongin di mana-mana jadi case tadi. Anyway, menarik juga soal owner sih. Udahlah dia disuruh ngadminin brandnya. Dia kayaknya harus turun gunung juga nih kok. Gue nggak ngerti ya. Belakangan ini tuh banyak banget marketers yang aktif banget turun di Threads. Again ya, gue lagi sangat-sangat tergila-gila dengan platform ini. Tapi ya algoritma mempertemukan gue dengan orang-orang yang memperkenalkan diri mereka. Dan surprisingly rata-rata title-nya itu ya brand specialist, head of marketing, ya marketing manager, bahkan owner juga. Menurut lo, prediksi aja sih, ini akan jadi sesuatu yang membawa positive impact kah in terms of collaboration maybe? Atau ya udah emang ini hanya hype sesaat aja, orang butuh networking jadinya nongol di platform yang lagi hype? Atau ini memang benar-benar kayaknya bisa impactful deh, atau lebih ke ya udahlah we'll see aja? Sebenarnya kan fenomena ini udah dari lama ya. Tadi kan gue udah kasih contoh Elon Musk ya. Iya bener sih. Sebenarnya fenomena udah dari lama. Cuma mungkin mulai banyak yang coba-coba di Threads karena merasa mungkin algoritma Threads itu kan masih gampang lah menurut gue. Gak terlalu susah. Gue aja kemarin cuma dalam waktu periode 20 harian bisa dapetin 1 juta views modal bacot doang. Itu kan gede kan. Saya harus ngebacot lebih sering habis ini. Terus. 1 juta views dalam waktu 20-an hari. Ya karena algoritmanya masih bersahabat dan mungkin mereka pengen coba untuk ini ya, nge-reach orang-orang yang bisa jadi calon potensi dari entah klien mereka atau mungkin customer mereka kan. Which is not wrong. Dan ini juga mungkin ini ya membuka bahwa kalau misalnya mau approach brand ini, nge-approach ke siapa sih? Karena kan suka ada pertanyaan kayak begitu kan. Gue mau kolaborasi sama ini atau mau ada ini coba project ini. Layernya banyak. Iya, siapa yang bisa diinin ya? Nah, itu mungkin juga bisa jadi salah satu cara buat mereka kasih tahu, gue kerjain di sini loh, gue ininya loh. Kalau mau ini feel free buat kan rata-rata CTA-nya itu kan. Iya benar. Kan? Buat mereka supaya bisa dikontak gitu loh. Ya asal baca DM aja sih. Kadang suka nggak dibaca DM-nya. Dibaca sih harusnya. Kalau udah promosi diri ya dibaca ya DM-nya. Iya. Nah kalau misalnya mau ini ya dilakukan kayak begitu menurut gue nggak masalah sih. It's okay. Malah bagus menurut gue. Karena balik lagi lu bisa memperkenalkan diri lu bisa bikin diri lu menjadi lebih reachable, tidak ada jarak, tidak ada batasan, jadi orang tahu oh lu bagian dari ini. Cuma kalau lu udah kayak begitu, lu udah nongol, lu mempromosikan diri lu sebagai misalnya bagian dari perusahaan A, ya hati-hati kalau ngomong. Jangan sampai karena opini pribadi lu, tapi orang ngelihat lu sebagai siapanya di perusahaan A, akhirnya nyangkut ke situ. Karena di Twitter udah banyak kejadian ngomongnya apa opini gini karena bikin orang banyak marah. Dicari, oh lu ini di sini, di tag lah perusahaannya, pecat, atau kalau misalnya dia CEO-nya di cancel gitu. Makanya lu juga harus memperhatikan personal lu sih, karena ini balik lagi ya, ini kan pada dasarnya ilmu komunikasi ya. Ketika lu mengkomunikasikan diri lu, lu kan harus melihat value dari diri lu, value dari brand lu, apakah ada singgungan yang kuat. Kalau ada, ya lu harus hati-hati, lu harus menjaga masing-masing ini nih, persona dari dua ini. Tapi kalau misalnya lu hanya ngomong ini secara personal tanpa lu membawa embel-embel brand ini, ya mungkin lain cerita. Tapi kalau lu udah bawa ini dan orang bisa cari tahu tentang hal itu, hati-hati aja, jangan ngomong sembarangan karena impact-nya bisa ke bisnis lu. Benar. Anyway, kok soal podcast nih. Dirimu. Lo kan baru bikin ebook lagi ya? Ebook lagi. Itu ebook pertama apa? Ebook pertama sebenarnya ebook sih. Pertama. Buku lagi tapi digital. Oke, soal cara cuan dari podcast. Iya, betul sekali. Nah, gue punya pertanyaan soal itu walaupun gue belum baca ya, to be honest. Karena ada satu brand di YouTube, dia bikin podcast. Tapi menurut gue kayaknya
bukan menurut gue sih, gue jadi bertanya-tanya, kenapa ya dia bikin podcast? Karena menurut gue si produknya brand ini tuh agak gimana ya, kayaknya emang perlu ya gitu. Brandnya tuh brand bangunan, material lah gitu ya. Tapi podcastnya keren loh, undang top names lah, dan viewersnya juga oke. Which is gue nggak tahu apakah itu berhasil ngedrive business impactnya dan bisa diukur atau tidak gitu ya. Tapi menarik aja ngeliat fenomenanya. Nah, gue pengen minta komentar lu soal itu dong. Menurut lo sendiri, brand itu gimana nih? Perlu melihat si dunia podcast ini karena kalau yang gue asumsikan adalah cara cuan dari podcast itu mungkin bisa applicable untuk persona kan, individu. Tapi kalau untuk brand, perlukah brand ini memikirkan bikin podcast seperti material yang tadi gue bilang? Dan kalau iya atau tidak, atau untuk mempertimbangkannya, kira-kira aspek apa aja sih yang perlu dia nilai? Ya of course kan customer gue ada gak ya di YouTube misalnya gitu ya. Atau apalagi sih sebelum akhirnya dia invest, bikin podcast, bla 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 gitu. Ya mungkin yang bisa dipertimbangkan adalah bagaimana dia mencoba menambah channel marketing dia kan. Ya. Dan gak apa-apa menurut gua. Asal mereka emang punya dananya dan mereka punya resource-nya sih menurut gua it's okay. Cuma balik lagi, apakah yang mereka cari? Apakah ingin mencari awareness-nya atau bagaimana? Atau ingin mencari network-nya kah? Karena dengan mereka mengundang orang, apakah nanti bisa tercipta kolaborasi? Kan you never know. Ya sebenarnya balik lagi ke perusahaan itu tadi, toko material, jual barang material, bikin podcast, mereka mau ngapain? Kalau mereka untuk awareness, ya udah langkah yang tepat karena kan orang ngelihat, orang melihat brandnya itu dipajang kan pasti kan, ada di podcastnya tersebut. Apalagi kalau podcastnya ternyata menarik dan orang nontonin terus, retentionnya tuh, watch time-nya tuh panjang, nah, itu kan berarti kan suatu tanda yang baik. Atau kalau mereka pengen kolaborasi dengan orang yang diundang, orang yang merasa yang diundang, gue happy nih ngobrol di sini, ternyata brand ini gue baru tahu gini, kayaknya ngobrolin gue lagi butuh ini, atau mungkin sesimpel gue kayaknya lagi ini mau renov rumah nih. Iya. Membuka pintu itu lah. Iya. Ya balik lagi kalau buat gue, kalau menjadi seorang marketer, jangan menutup channel-channel yang menurut lu kayaknya susah tapi sebenarnya tuh punya peluang di situ. Selama resource-nya ada, iya, why not? Kenapa enggak? Makanya testing itu penting. Kan kita kan ada yang namanya A/B testing kan. Nah itu makanya itu dicoba pendekatan mana sih yang oke. Kalau memang nggak terlalu kan lu bisa buang gitu sih. Ya buat gua sih nggak masalah kalau mau bikin podcast. Kalau yang di buku lo itu sendiri ngebahasnya lebih banyak soal apa? Soal in general atau soal individu? Sebenarnya lebih ke in general sih. Jadi kalau dibagi dalam ini ada 3 bagian besar. Cara mulainya, cara optimalinnya sama cara dapetin duitnya. Nah kalau cara mulainya itu dimulai dari bagaimana lu menentukan nama dan tagline. Dan itu harus di set up dari awal, jangan nanti-nanti. Kenapa? Ya karena prinsipnya adalah kalau lu pengen bangun suatu brand, ya lu harus konsisten dari awal pakai brand itu. Dan kenapa lu mau pakai nama itu? Kalau misalnya lu pengen bahas tentang bola, ya carilah nama-nama yang mungkin ada hubungannya dengan bola. Jangan pakai nama yang ada hubungannya dengan sepak bola. Ya dong, kan nggak nyambung. Betul. Ya, lalu kalau lu bisa dapetin tagline-nya lebih bagus lagi. Karena kan itu nanti yang menjual podcast lu. Kan podcast lu nanti kan pengen diduitin dong, iya ya dong. Kan? Nah, itu kan bagian dari lu marketing kan tuh. Ya kan bagian lu bagaimana lu membranding sebuah brand podcast lu. Nah, itu udah harus dipikirkan dari awal. Jangan nanti-nanti atau asal-asalan. Oke. Nah, terus itu babak 1. Babak 1 ditentukan itunya dulu. Jadi namanya, tagline-nya seperti apa, lalu pemilihan topiknya. Karena kan topik itu tadi ya balik lagi ada yang general, ada yang niche. Nah, lu mau ngambilnya mana? Lu mau audiensnya yang seperti apa? Gitu. Lalu mulailah masuk ke bagian optimalinnya. Optimalin itu bagaimana cara interview, teknik-teknik interview itu seperti apa aja. Lalu juga misalnya cara ngundang narasumber.
Nah itu pertanyaan sering ditanyakan, gimana caranya ngundang narasumber gitu. Oke. Lalu selebihnya tentang peralatan, editing segala macam sih. Oh ada juga lo bahas sampai ke situ juga, detail ya? Itu jadi memang apa ya? Gue berusaha pokoknya di buku itu kasih tahu gimana caranya supaya lu tuh bikin podcast, orang tuh merasa nyaman dan mendapatkan esensi kalau gua nih adalah bagian dari obrolan di situ. Oke. Gue merasa terlibat dari obrolan yang ada di podcast tersebut, karena kalau misalnya mereka merasa terlibat, mereka akan komen. Oke. Mereka akan share. Gue merasa ini obrolan keren banget, lu dengerin. Oke. I see. Gitu. Nah, itu baru yang kedua. Kalau yang cara cuannya lu ngebahas apa aja? Nah, kalau cara cuannya sebenarnya lebih ke ini sih, lebih ke apa? Channel-channel yang lu bisa dapetin. Oke. Lu bisa dapetin duit dari channel-channel itu. Channel-channel apa? Ya salah satunya YouTube. Oke. Ya, selain YouTube berarti placement. Placement kan tapi kan bukan by YouTube ya. YouTube AdSense kan. Iya, placement. Lalu kalau misalnya kayak diundang ke acara apa, lu jadi lu dibayar sebagai host, sebagai apa, itu kan bisa dapetin duit dari situ. Okay. Nah sebenarnya gini, memang judulnya cara cuan dari podcast, dan itu yang gue cara cuannya gue taruh paling belakang. Tapi yang paling belakang ini nggak akan pernah bisa lu dapetin kalau yang tadi dua awal itu lu nggak lakukan. Karena itu kan bagian rangkaian yang lu harus kerjakan, baru lu bisa dapetinnya di akhir situ. Makanya gue selalu bilang jangan langsung loncat ke belakang. Percuma, lu nggak akan pernah bisa dapetin kalau lu nggak menjalankan yang bagian pertama dan bagian kedua tadi. Gitu. Dan kalau misalnya mau bikin podcast bareng siapa? Bareng marketing boleh. Ya promosi. Anyway, kok tadi kan kita di luar udah sempat bahas soal common sense ya. Menurut gue menarik banget sih si omongan soal common sense ini, karena kita kan sebagai marketer ya, balik lagi, kita harus banyak mengambil keputusan. Kita harus banyak menilai kondisi, menilai situasi, dan gak semuanya terkadang ada di buku. Nggak semuanya ada di aturan perusahaan, nggak semuanya ada di SOP. Akhirnya kan kita harus decide ya. Gue pengen nanya, lo tadi tuh kan ngomong kayak, iya common sense, kenapa sih lo nggak punya common sense, kenapa gitu lo, dan lo gemes banget gitu. Nah sebenarnya gimana sih menurut lo caranya seseorang bisa melatih common sense-nya dia? Dia harus punya apa? Dia harus belajar apa? Karena menurut gue ya, ini tuh kayak semacam underrated skill sih. Mungkin bukan underrated tapi jarang dibahas. Karena ketika kita ngomongin skill to be a better marketer, mikirnya jadi kayak oh ya udah lu pahamin produk lu, pahamin perusahaan lu, dan itu juga tadi dibahas dan gak salah. Tapi kemudian kalau kita nggak bisa konekin, kita nggak bisa assess situationnya, terus kan jadi belum tentu dapat, belum tentu bisa suggest strategi yang tepat juga gitu. Dan pada akhirnya kita butuh connecting the dots, butuh common sense. Menurut lo gimana sih melatihnya? Nah, ini harusnya dijawab sama bukunya Abigail nih, kan Ian. Kemarin udah dibahas juga. Gini, kalau ini dari gue ya, dari gue pribadi ya. Gini, common sense itu atau logika, basic logic itu memang agak susah dilakukan oleh kebanyakan orang Indonesia. Karena gini, masalahnya adalah ketika kita dulu sekolah, kita itu nggak diajarkan untuk berpikir. Kita tuh cuma diajarkan untuk menghafal. Iya. Bahkan soal ujian esai aja, jawabannya itu harus sama teks dengan yang di textbook. Bahkan esai ya. Harusnya kan nggak perlu sama dengan yang di textbook dong. Boleh ada kata-kata yang beda dikit dong. Nah cuman kan kita tidak diajarkan untuk itu. Makanya kita kan diajarin cuma untuk menghafal. Masalahnya dengan sistem pendidikan kayak begitu, lulusannya adalah lulusan yang ngafal. Linear. Kita diajarkan berpikir linear. Tapi ketika kita kerja kan berpikirnya kan nggak linear. Dunia kerja itu kan tidak linear, tapi lateral kan. Kadang bisa naik, kadang bisa turun, atau kadang muter lagi ke belakang gini-gini kan. Nah, gua sebagai juga lulusan yang menghafal doang dulu. Sama kok, sama. Gua akhirnya ngelatih dengan cara banyak baca buku mau nggak mau. Karena ketika gue banyak baca buku, akhirnya gue terlatih untuk berpikir secara terstruktur. Buku itu kan ditulis terstruktur kan. Jadi gue perlu memahami struktur dari tulisan buku tersebut, konteks yang ada di buku tersebut,
biar gue bisa memahami isinya. Hmm. Karena tanpa gue memahami itu, Hmm. akan sangat susah untuk paham, gue tadi baca apa ya? Kan lu sering pasti kalau ngelihat ada orang di sosial media ngepost sesuatu, dia bahas topik sesuatu, yang komen banyak yang gak nyambung. Iya. Udah komennya banyak yang gak nyambung, saling berantem pula. Jadi gak nyambung, saling berantem nih. Makanya komennya rame kan. Lu ngeributin apa Iya. juga. Padahal sebenarnya nggak ada nyambung dengan topiknya kan. Iya, Nah itu semua karena kenapa? Karena mereka tidak terbiasa untuk berpikir secara terstruktur. Common sense-nya akhirnya nggak jalan. Basic logiknya nggak ada. Nah menurut gue sebenarnya salah satu yang bisa dilatih adalah dengan banyak baca buku. Karena buku itu ditulis secara terstruktur, sedangkan kebanyakan konten di sosial media itu tidak ditulis atau dibikin dengan cara seperti itu. Makanya konten pendek itu kan sangat bikin daya berpikir orang tuh jadi makin kurang. Daya konsentrasinya juga makin kurang. Lu pernah baca penelitian nggak kalau sekarang ini manusia tuh untuk fokus terhadap satu titik tuh kalah sama ikan mas koki. Baca penelitiannya sih enggak, tapi ya udah banyak yang membahas itu lah. Iya, ikan mas koki berapa? 8 detik ya? 8 detik manusia di bawah itu. Masa sih? Iya ya? 7, 8? Iya, manusia di bawah ikan mas koki. 3 detik. Parah sih. Iya, kacau kan? Kacau. Nah, makanya kalau menurut gua harus coba banyak baca buku, lalu juga nulis. Nulis apa kayak jurnal kayak nulis jurnal terlalu berat ya. Misalnya nulis diary gitu kan, nulis diary apa gitu. Jadi biar lu tuh terbiasa untuk berpikirnya tuh ini lebih sistematis sehingga ketika nanti misal di pekerjaan lu akan lebih terbantu untuk ngelihat satu masalah konteksnya tuh seperti apa. Jadi nggak hanya cuma ngeliatnya sepotong-sepotong, lu bisa ngeliat secara helikopter view. Nah, kalau di pekerjaan atau mungkin kalau konteksnya di marketer, lu tidak bisa memahami tentang bagaimana cara berpikir seperti ini, lu akan sangat sulit untuk melihat bagaimana caranya melakukan sebuah campaign untuk marketing lu. Karena lu melihat audiens lu seperti apa, karakternya gimana, produknya kayak gimana, nanti placement lu gimana, gue mau pengen bikin yang kreatifnya seperti apa, channel apa, lu akan banyak bingung. Gimana cara menyatukan puzzle-nya? Karena tidak terbiasa itu tadi. Dan itu akan jadi masalah, apalagi kalau dia nanti pelan-pelan karirnya naik dan di posisi-posisi tinggi, yang kasih nanti tim jadi beban dia masalahnya. Tadi kan kayaknya gue udah ngajak lo misuh-misuh mulu, sekarang gantian lo yang misuh-misuh deh, atau mungkin observasi lo terhadap anak-anak sekarang, employee sekarang, Gen Z ini, tapi in terms of marketing ya. Gue sih kan kalau tadi dugaannya ya mereka akhirnya masuk, tahu job desk-nya apa, kerjain, beres gitu. Tapi kalau penilaian lo sendiri sebagai yang mungkin udah lebih lama berkarir, ngelihat tim-tim lo dulu seperti apa, sekarang juga mungkin berinteraksi sama orang seperti apa, menurut lo apa sih yang pengen lo kritik kali ya? Atau kegemesan terbesar lo gitu tentang generasi sekarang, utamanya di kelas pekerja. Dalam konteks marketing kan? Dalam konteks marketing. Gini, yang satu hal yang menurut gue paling bikin sebel sih kalau ngelihatnya, karena sering banget muncul di sosial media, yaitu banyak banget orang sering banget membentur-benturkan antara marketing, branding, sales dan segala macam. Membenturkan, oke. Iya. Mana yang lebih dulu? Marketing dulu, branding dulu, sales dulu, padahal ya. Padahal kalau lu benar-benar memahami marketing secara keseluruhan, apa yang lu bentur-benturkan itu, yang mana harus didahulukan, itu sebenarnya nggak perlu. Kenapa nggak perlu? Karena gini, branding, sales, public relation, iklan, promosi, publisitas, itu kan adalah bagian dari marketing activities kan. Marketing itu holdingnya, jadi lu punya value apa, lu taruh di produk lu, itu marketing. Nah, untuk mendapatkan itu semua, ya lu lakukan aktivitas-aktivitas marketing tadi. Makanya aneh kalau dia bilang branding dulu, marketing jangan. Lah, marketing kan holdingnya. Kalau lu melakukan itu, terus lu mau ngapain? Lu cuman ribet sama persepsi doang. Persepsi terhadap produk lu, tapi tidak ada value terhadap produk lu. Lu tidak bangun bagaimana tadi customer ketika terima barang lu mereka merasa apa. Itu nggak lu bangun, ya percuma kan. Dan itu sering banget dibahas, entah mungkin itu hanya untuk konten atau hanya untuk
ya mereka taunya cuman itu, cuman akan jadi masalah ketika itu diterapkan bener-bener di pekerjaan yang real. Karena gue banyak banget ketemu kayak begitu. Atasan gue yang dulu aja, dia memang title CMO, tapi dia bener-bener no clue tentang hal kayak gitu. Jadinya akan sangat sulit banget ketika harus implementasi pekerjaan kalau dilihat sama dia. Karena dia tahu cuma begitu doang, sebatas yang penting kita ada branding, bla 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 bla. Makanya pun waktu itu gue dikasih tugas, lu ada platform ini tolong dong jalanin, karena platformnya udah gue coba segala macam, itu nggak jalan-jalan. Nah akhirnya gue jalanin, gue dapetin waktu itu growth-nya melebihi dari yang apa yang mereka kira. Mereka bingung, kok bisa? Ya gue bilang kan, as simple ada mobil, lu nyalain, lu starter mobilnya jalan. Lu nggak pernah mau starter, lu tuh cuman pusing mikirin strateginya gimana, caranya gimana, nanti kalau begini impact-nya apa. Kalau gagal gimana? Akhirnya nggak pernah kemana-mana. Dan akhirnya cuman ribut sama teori-teori marketing doang. Teori-teori ini atau itu tadi kan, marketing versus branding atau apapun itu. Ya, come on. Lu tetap harus melakukan sesuatu. Makanya testing. Kalau memang nggak jalan, ya udah, apa yang perlu diperbaiki? Kalau memang jalan, oke, ini udah bagus, apa yang perlu ditingkatkan? Kan sesimpel itu kan sebenarnya kan. Tapi akhirnya cuma ribet sama masalah-masalah yang menurut gua nggak ada esensinya terhadap pekerjaan. Jadi ya memang tools banyak cara, malah sekarang dengan ada sosial media sangat terbantu banget. Channel-channelnya banyak, ya lu pakai, lu coba tes. Dan satu lagi juga menurut gua, kalau lu jadi marketer, lu juga harus punya sense of belonging terhadap produknya. Lu harus merasa apa rasanya kalau gua yang memang menjadi owner dari brand ini, gua mau ngapain? Lu rasain tuh gimana caranya jualan, gimana caranya gua beli ini barang, gua punya modal segini, ini supaya laku tuh gimana. Nah ini juga yang gue bilang jadi banyak masalah ya, karena habis lulus kuliah, kerja, tapi nggak pernah punya pengalaman jualan. Jadi dia nggak tahu tuh sense-nya gimana supaya produk ini journey-nya dari pertama kali dibuat, pertama gua kali beli dari modal yang gue punya, sampai akhirnya sampai ke customer. Itu akhirnya cuma pusing sama yang tadi, ribut-ribut yang nggak penting. Tapi maksud gue wajar nggak sih ketika itu akhirnya, bukan wajar diperdebatkannya ya, tapi wajar bahwa itu memiliki atau menimbulkan mazhab perspektif yang berbeda gitu. Karena emang dari beberapa orang yang even gue ajak ngobrol ke sini emang membedakan itu sih pada akhirnya kok. Ya nggak sih? Kayak tapi for the sake of memang ada kebutuhan company-nya barangkali. Jadi kayak ngerasanya gue membedakan ini untuk membantu gue berjalan lebih baik gitu, sehingga ada tim yang khusus let's say menangani brandingnya, ada tim yang khusus creating demand-nya which is the marketing part gitu. Jadi bukan kayak memperdebatkan tapi terus nggak jalan kemana-mana, tapi memperdebatkan atau membedakan akhirnya untuk for the sake of organizational structure-nya gitu loh di company-nya. Dan itu gimana menurut lo? Kalau tuh hanya untuk organisasi structure menurut gua nggak masalah. Karena kan mungkin emang perlu partnya masing-masing buat mengerjakannya kan. Cuma itu tadi perlu memahami, perlu memahami adalah marketing itu holdingnya. Lu jangan pusing-pusing terhadap hal yang lain abis itu cuma menjadi pembahasan untuk diaduin doang. Tapi terus nggak kemana-mana. Iya, nggak kemana-mana. Ya karena kan tujuannya tetap adalah barang lu kejual itu loh. Lu cuan. Iya, percuma lu mendebatkan gitu, lu akhirnya lu merasa menang, opini gue benar, tapi kalau barang lu nggak kejual. Ya gue gitu aja sih gue. Mungkin buat sebagian orang gue terdengar ini ya, terdengar apa tradisional atau apapun, tapi buat gue ya, lu punya barang, ya cara jualnya gimana? Iya dong, karena bisnis itu kan hidupnya dari cash flow. Ya cash flow itu kan didapetin karena lu dapetin revenue kan. Nah kalau lu nggak bisa dapetin itu, ya lu mau sejago apapun marketing lu atau lu sehebat apapun teori-teori marketing lu, ya lu nggak pernah bisa dapetin. Buat gue itu sih.
Oke. Ya Mon, Ko Andri kayaknya dari tadi bahasan kita udah menclok ke sana, menclok ke sini. Mau tanya sebelum closing statement dikit aja sih soal Aldi Taher. Aldi Gak tau ya, Taher. gue ngerasanya menarik aja gitu fenomena ini. Bahkan gue punya kecurigaan orang-orang tuh pada masuk ke threads. Salah satunya gara-gara si Aldi duluan nih, bukan duluan sih. Aldi ikut meramaikan lah dengan Aldis Burgernya di platform Apuyeng ini ya kalau kata dia. Apuyeng, Apusing. Gue penasarannya penilaian lo aja sih, pandangan lo tentang fenomenanya si Aldi Taher ini. Karena gue pikir tadinya ini akan jadi hype sesaat, tapi kemudian kayaknya dia udah mulai wah kesana kesini gitu ya, bikin sesuatu yang baru juga. Bahkan kayaknya udah mau sebulan atau lebih orang masih ingat gitu, masih membahas. Bahkan kalau kita lihat makin sering diundang podcast. Jadi kayak gue penasaran aja sih, menurut lo apakah ini justru benar-benar bisa jadi sesuatu yang banyak dipelajari oleh marketer nantinya fenomena ini, atau ya udahlah let's see aja, paling ntar juga redup lagi karena anything yang right-nya adalah virality kayaknya agak susah deh sustainnya misalnya. Menurut lo gimana sih si fenomena Aldi Taher ini, dan emang bener ya ada yang bisa kita pelajari nih dari dia nih? Yang bisa dipelajari dari Aldi ya, Aldi Taher. Gini, Aldi Taher itu nggak muncul tiba-tiba dia di threads kayak begitu langsung tiba-tiba rame. Aldi Taher itu kan udah membangun personanya dari kapan? Ya dia itu pada dasarnya public figure. Dulu kan dia sempet jadi VJ ya, lu tau gak sih dia VJ MTV dulu kan? Karakter dia dulu di VJ MTV itu beda banget. Come on, dia VJ ya kan. Terus dia masuk ke dunia entertainment, married sama Dewi Persik segala macam. Terus akhirnya karakter dia, persona dia jadi kayak yang selengean kayak begini, itu udah dibangun bertahun-tahun. Jadi dia udah punya fondasinya. Nah, kalau lu tadi ditanya apa yang bisa dipelajari dari dia untuk para marketer, ya untuk seperti dia bisa melakukan menarik atensi seperti itu ya, kehebohan seperti itu, ya lu harus bangun fondasinya buat lu. Balik lagi ke value lu, value Aldi Taher ya itu. Lu bisa nggak punya value yang dibangun seperti Aldi Taher tanpa meniru Aldi Taher secara ini ya plek-ketiplek ya, tapi kan dia punya value, lu punya nggak? Dia bisa melakukan itu dengan mudah, bikin kehebohan di threads, dia punya burger, ya karena dia Aldi Taher. Viral gak? Viral. Apakah ini bisa sustain? Ya namanya virality pasti akan ada masanya. Ya kan? Dan ketika itu masanya sudah lewat, ya tugas lu sebagai seorang marketer ngapain? Cari lagi hal baru, yang kreatif yang baru, cara baru supaya orang bisa dapetin hal yang baru. Kan itu kan memang tugas kita. Jadi jangan pernah puas dengan one hit shot, abis itu lu merasa, weh rame ya. Ya lu harus terus cari. Lu harus terus, pokoknya yang ini udah dapet, lu bikin lagi yang lebih bagus. Bikin lagi yang lebih bagus. Bikin lagi yang lebih bagus. Sehingga kan lu juga secara kualitas lu sebagai seorang marketer, lu naik juga. Nggak di situ-situ doang. Gitu. Ya itu yang menurut gue lihat dari seorang Aldi Taher. Dia itu berproses. Dari VJ MTV sampai ke sekarang, itu ada progresnya. By design gak sih dia tuh mikirin ini gak sih? Apa tahu-tahu emang orangnya gitu aja ya? Menurut gua itu pasti juga ada desainnya. Gini, lu jangan melihat apa yang ada di konten atau di sosial media itu kita telan mentah-mentah. Persona itu dibikin. Persona itu dibuat. Gua pun juga create persona. Gua aslinya mah nggak akan dar-der kayak gini di rumah. Masa? Ya, gue orang yang jauh lebih kalem, soft spoken. Oke, mari kita inspeksi nanti. Terus, berarti emang dibikin untuk kebutuhan supaya nanti dikonsumsi sama publik. Nah, itu Aldi Taher juga lakukan dan juga banyak dilakukan oleh para ini ya persona yang lain, public figure yang lain. Mereka punya itu. Ada yang jadi diri mereka apa adanya, tapi karena memang karakternya kuat banget, jadinya orang juga lihat, wah ini orang keren, ini orang ekstrim banget, orang bisa dapetin, gitu. Jadi memang itu semua dilakukan supaya dapetin atensi didapetin, ya nanti mereka lihat, oh ada produk apa, beli.
gitu. Oke. Andri, terakhir deh soal value, karena ini adalah kata kunci kita kayaknya dari obrolan tadi ya. Mungkin gue pengen minta semacam closing statement atau mungkin jangan lah ya atau apalah gitu ya, tentang value, baik dari konteks kita sebagai individu, kita sebagai marketer yang memang ya mau tidak mau harus terus memahami produk, memahami brand kita, memahami bahkan dunia marketing itu sendiri, sampai mungkin ke business owner juga gitu ya, soal ya gue tuh harus create value seperti apa sih lewat company gue, lewat brand gue, lewat komunikasi gue. Jadi if we should or we have to talk something about value, what would you say to them gitu? Apa yang harus mereka ingat sih atau lakukan terkait value diri mereka sendiri, dan how to inject value to the company for business owners? Oke, kalau untuk value menurut gua sebagai marketer, sebagai business owner atau sebagai seorang individu, carilah memang yang menjadi keresahan elu, yang menjadi sesuatu yang memang itu elu banget dan memang lu pengen perjuangkan itu. Nah, carilah itu. Carilah apa yang memang menjadi titik berat dari hidup lu yang memang pengen lu perjuangkan. Ketika lu nanti udah dapetin nih, kalau kayak gue udah dapetin, value gue adalah courage. Segala macam tindakan lu, baik itu sebagai personal, sebagai marketer, atau nanti sebagai business owner, itu nanti akan diterjemahkan ke pekerjaan lu. Oke. Itu akan diterjemahkan dengan apapun nanti yang akan lu bikin, yang akan lu create produk lu itu. Karena kalau lu nggak punya itu, value-nya nggak ada dari orangnya, mau lu bikin seperti apapun, manusia itu punya feel, punya sense. Kalau ngelihat, ini nggak ada isinya nih, ini flat aja nih. Maka itu juga yang membedakan antara produk yang memang punya value sama yang nggak punya value. Nah kalau produknya nggak ada value, ya udah, ya lu cuma jadi produk yang mungkin hanya nice to have, atau yang mungkin sebenarnya nggak perlu ada di dunia ini malah. Karena lu nggak bisa menerjemahkan value dari diri lu sendiri ke entah ke pekerjaan lu, ke produk lu, atau ke apapun yang dalam hidup lu. Itu makanya menurut gua pentingnya manusia tuh punya value, biar hidupnya tuh punya arti. Gitu. Luar biasa. Andre, thank you so much. Thank you udah datang ke marketing. Thank you udah diundang juga loh. Dan buat yang udah nonton dari tadi, semoga obrolannya memberikan sesuatu, karena tadi banyak banget yang udah diobrolin, bahkan mungkin bahasanya digosipin kali ya, soal marketer, soal threads bahkan, dan fenomena-fenomena lainnya. Akhir kata guys, thank you so much once again for watching. Don't forget to subscribe dan jangan lupa mampir ke video Marketing Talks lainnya. See you on the next video. Bye. Bye.